Perkenalkan, nama saya Fatimah Nadine dengan NPM 22060266611 dari DK 11, dan pada video kali ini saya akan mereview film berjudul The Quiet Girl sebagai syarat kelulusan modul EEP1. Karakter utama pada film ini adalah Kate. Ia adalah gadis 9 tahun yang tinggal bersama keluarganya di rumah sederhana di sebuah pedesaan dan bersekolah di sekolah umum. Keluarganya terlihat mengalami kesulitan ekonomi, dan ibu dan bapak Kate memiliki 5 anak serta ibunya sedang mengandung anak ke-6 mereka. Semenjak ibunya mengandung anak baru, Kate dan saudari-saudarinya seringkali diabaikan oleh ibu dan bapaknya. Karena memiliki banyak anak, orang tua Kate menjadi kurang bisa memberikan perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya. Di sekolah pun Kate terlihat kesusahan dalam mengejar pelajaran dan terbelakang dari anak-anak lainnya. Karena merasa kesusahan dalam mengurus 5 anak, orang tua Kate mengirimnya ke kerabat jauh ibunya, yaitu Evelyn dan Sean. Mereka adalah sebuah pasangan parubaya yang dulunya memiliki anak namun sudah meninggal. Jadi sekarang mereka tidak sedang mengurus anak. Evelyn menyambut Kate dengan sangat hangat. Awalnya Kate menutup diri dari Evelyn dan Sean, namun lama-kelamaan Evelyn menunjukkan kasih sayang kepada Kate dengan memandikannya, menyisirkan rambutnya, serta mengajaknya melakukan pekerjaan sehari-hari. Kate yang tadinya tidak pernah merasakan kasih sayang setulus ini dari orang tuanya, akhirnya mampu membuka diri kepada Evelyn. Sedangkan Sean, suami Evelyn, ia memiliki kepribadian yang tertutup. Pada awalnya, ia mungkin belum sedekat itu dengan Kate dibanding Evelyn. Awalnya, Sean memarahi Kate karena ia tiba-tiba menghilang saat Evelyn sedang pergi. Dan awalnya Kate menjadi semakin tertutup terhadap Sean. Namun, perlahan-lahan, Sean berusaha untuk mendekat dengan Kate dengan mengajaknya membagikan kartu pos. Selain Kate senang melakukan hal tersebut juga menjadikan Sean lebih dekat dengan Kate. Ada sebuah adegan di mana Evelyn dan Sean juga mengajak Kate untuk pergi ke kota, membelikan baju baru untuknya, yaitu baju anak gadis yang layak pakai, karena saat ia pindah ke rumah mereka, bajunya tertinggal dan ia terpaksa memakai baju anak-anak lelaki lama mereka. Lalu mereka juga senantiasa memanjakan Kate. Menurut saya, memiliki keluarga yang tidak perhatian dan tidak bisa memenuhi kebutuhan emosional dasarnya sehari-hari dapat menjadi tantangan maupun hambatan bagi Kate. Sudah sepantasnya sebagai suatu keluarga untuk saling mengasihi dan mempedulikan satu sama lain, serta menjadi rumah bagi satu sama lain. Namun Kate tidak mendapatkan hal tersebut. Apa artinya sebuah rumah tanpa orang-orang yang perhatian kepada kita? Ketidakperhatian keluarganya bisa dilihat dari adegan di mana ibunya lupa membawakan bekal untuk ia dan kakak-kakaknya. Selain itu, tantangan selanjutnya adalah orang tua Kate sering terlibat dengan konflik satu sama lain yang menimbulkan perpecahan antara Kate dan kakak-kakaknya. Orang tuanya juga sering mengabaikan Kate dan kakak-kakaknya, ditambah perilaku mengabaikan tersebut ditiru oleh kakak-kakaknya. Setiap kali ketika saudari perempuan Kate sedang melakukan sebuah percakapan, Kate terlihat selalu ditinggalkan seolah-olah kehadirannya tidak diakui. Pengucilan ini membuat Kate merasa bahwa ia tidak berarti bagi mereka, yang semakin menambah keterasingannya. Ada suatu adegan di sekolah di mana saudara perempuan Kate juga tidak membelanya ketika temannya ada yang menindasnya. Seharusnya sebagai keluarga mereka saling melindungi satu sama lain. Ketiadaan cinta dan perhatian yang terus-menerus ini merupakan tantangan sekaligus hambatan bagi Kate, karena hal tersebut mengurangi kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri Kate yang sangat rendah dibuktikan oleh adegan di mana saat di sekolah ada yang menyenggolnya dan menumpahkan minuman ke bajunya, ia tidak berani untuk menegur atau bahkan mengatakan sepatah kata pun kepada orang tersebut. Di sekolah, ia juga tampak tertinggal dalam pelajaran membaca. Sebuah studi yang dilakukan oleh Stephen Ludwig dan Anthony Rothstein membuktikan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak perhatian atau emotionally neglectful family dapat mengalami efek jangka pendek dan jangka panjang yang merugikan bagi anak tersebut. Secara intelektual, anak-anak tersebut dapat mengalami keterbelakangan mental dan kesulitan belajar. Selain itu, secara emosional mereka menjadi lebih rentan terhadap depresi, ansietas, gangguan perilaku, serta gangguan kepribadian. Secara sosial, anak-anak tersebut dapat mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kate terlihat sulit untuk melakukan interaksi sosial di sekolahnya. Menurut saya, Kate belum dapat sepenuhnya mengatasi tantangan yang ia alami tersebut, karena di filmnya ia seakan diselamatkan oleh Evelyn dan Sean selama sementara waktu, lalu setelah ia kembali lagi pada keluarga aslinya, ia tetap tidak bisa berkomunikasi atau bersifat lebih terbuka kepada mereka. Bahkan menurut saya, ia terlihat seperti telah menerima keadaan di mana keluarganya aslinya memang emotionally neglectful. Namun dapat dikatakan Kate mengalami kemajuan setelah ia tinggal bersama Evelyn dan Sean, ia menjadi bisa lebih terbuka kepada orang lain. Dan Kate yang sebelumnya pemalu dan masih kesulitan dalam melakukan keterampilan dasar seperti membaca dan memahami pun berubah setelah mendapat bimbingan, kesabaran, dan keyakinan Evelyn dan Sean terhadap potensinya. Kate menjadi mampu mengatasi rasa tidak percaya diri dan mengembangkan kepercayaan dirinya yang lebih besar. Hal ini ia lakukan dengan sering melakukan percakapan yang bermakna dengan Sean dan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah serta rajin berlatih membaca. Menurut saya tentunya Kate membutuhkan pertolongan karena keluarga yang ia miliki tidak dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya. Menurut saya sebagai anak yang masih berkembang, Kate membutuhkan sosok yang dapat berempati dengannya, dapat memahami perasaannya, dan juga menanggapi kebutuhan emosional dasarnya. Menurut saya Kate telah mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan saat ia dititipkan kepada saudara ibunya yaitu Sean dan Evelyn. Di bawah asuhan Sean dan Evelyn, Kate sangat merasakan perbedaan pelakuan dibanding keluarga aslinya. Selama Kate berada dalam asuhan mereka, ia akhirnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang selama ini tidak ia dapatkan dari keluarga aslinya. Sikap Evelyn dan Sean menunjukkan bahwa mereka memahami kebutuhan emosional Kate dan tindakan mereka telah memperbaiki emotional neglect yang selama ini dialami oleh Kate. Dalam waktu beberapa bulan, inklusi, validasi, serta kasih sayang Evelyn dan Sean telah mengubah dunia Kate. Ia akhirnya bisa merasakan rasa memiliki dan kebahagiaan ini, memicu rasa ingin tahu dalam dirinya yang terbuktikan saat ia dengan penuh semangat menyambut kesempatan untuk mengeksplorasi dan belajar mengenai banyak hal. Menurut saya, jika Kate tidak mendapatkan pertolongan dari Sean dan Evelyn, ia tidak akan pernah mengetahui peran sosial keluarga yang normal dan akan berisiko tinggi mengalami masalah emosional dan perilaku. Anak yang mengalami disfungsi orang tua atau parental dysfunction dapat menunjukkan tanda-tanda depresi, kecemasan, somatisasi, hiperaktif, masalah perilaku, atau ketidaksesuaian emosional, dan akan menjadi kurang cerdas secara emosional. Hal ini akan memiliki efek jangka panjang terhadap performa akademisnya juga. Jika saya berada di posisi Kate, mungkin saya akan merasa sedih dan kecewa karena keluarga saya, orang-orang yang seharusnya menjadi orang terdekat saya, tidak bisa memenuhi kebutuhan emosional dasar saya. Saya tentu akan merasa sedih karena tidak mendapatkan perhatian dari ayah, ibu, ataupun saudara saya. Jika saya menjadi Kate dalam menghadapi tantangan ini, mungkin saya pertama-tama akan mencoba untuk mengkomunikasikan perasaan saya secara baik-baik kepada anggota keluarga saya.
saya akan menyatakan bahwa saya merasa kurang mendapat perhatian dan saya membutuhkan perhatian dan dukungan secara emosional dari mereka. Jika tidak berhasil, jika orang tua saya masih belum dapat memberikan perhatian kepada saya ataupun memenuhi kebutuhan emosional dasar saya, mungkin saya akan meminta bantuan kepada keluarga saya yang lainnya seperti om, tante, nenek, ataupun kakek saya. Kuncinya adalah mengkomunikasikan perasaan saya. Karena kalau kita tidak memberitahu perasaan kita, tidak semua orang bisa tahu isi hati dan perasaan asli yang kita alami. Saya dapat merasakan empati terhadap Kate karena saya paham bahwa dukungan keluarga adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh semua orang. Saya sendiri juga sangat membutuhkan dukungan dari keluarga saya pada setiap saat. Saya dapat memahami dan merasakan penderitaan yang dialami oleh Kate dengan memiliki keluarga yang emotionally neglectful dan dysfunctional. Saya dapat membayangkan jika diri saya berada di posisi Kate, pasti saya akan merasa sangat sedih dan membutuhkan bantuan orang lain. Karakter yang menunjukkan empati terhadap Kate di film ini adalah Sean dan Evelyn. Ketika Evelyn mengetahui bahwa Kate tidak mendapatkan perhatian di keluarga aslinya, Evelyn dengan cepat bekerja untuk menebus kesalahan dan menghilangkan rasa eksploitasi yang tersisa. Tindakan pertama Evelyn untuk merawat Kate adalah membandingkannya. Tindakan sederhana ini memiliki arti yang sangat penting bagi Kate, karena hal ini melambangkan perhatian dan kasih sayang yang selama ini tidak ia dapatkan di rumah. Sikap Evelyn menunjukkan pemahamannya akan kebutuhan Kate dan komitmennya untuk memperbaiki pengabaian yang dialami oleh Kate. Sean juga, walaupun awalnya ia tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan Kate dan terkesan tertutup dan menyendiri, namun lama-kelamaan Sean mulai membuka diri kepada Kate dan terlibat dalam banyak percakapan yang bermakna dengannya. Sedangkan menurut saya di film ini tidak ada karakter yang menunjukkan simpati terhadap Kate. Berdasarkan sudut pandang secara neurobiologi, rasa empati yang saya rasakan terjadi melalui beberapa mekanisme. Adanya kemampuan dalam memahami perasaan orang lain, dapat menempatkan diri di posisi orang lain, serta dapat merasakan rasa peduli terjadi melalui mekanisme kognitif, sensori motor, dan afektif. Berbagai mekanisme ini akan tersusun melalui jalur empati. Jalur empati ini terjadi akibat aktivitas mirror neuron system yang dikendalikan oleh hipotalamus, amigdala, serta korteks orbifrontal. Jalur empati ini akan menghasilkan gejala emosi yang cepat dan diutamakan. Jalur simpati lainnya akan tersusun atas kemampuan seorang dalam mengaitkan keadaan mental yang dimiliki diri sendiri dengan kondisi psikologi yang dimiliki oleh orang lain. Kemampuan ini akan dikelola oleh tempoparietal junction, medial prefrontal junction, serta prefrontal cortex. Selanjutnya, emosi yang dihasilkan akan diatur kembali oleh medial prefrontal cortex, orbifrontal cortex, serta dorsolateral prefrontal cortex. Hal ini akan menghasilkan respons perasaan yang memberikan bayangan terhadap orang lain yang mengalami nyeri karena terjadinya aktivitas anterior cingulate cortex. Sebagai penutup, kalimat kutipan favorit saya dari film ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Evelyn kepada Kate, yaitu "If there are secrets in a house, there is shame in that house," yang artinya dalam sebuah rumah penting untuk saling terbuka satu sama lain. Jika orang-orang dalam sebuah rumah tidak saling terbuka, apakah rumah tersebut bisa dikatakan sebagai rumah? Sekian review The Quiet Girl dari saya, terima kasih.